rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Di mana kesepakatan kelas itu adalah berkaitan dengan keinginan kalian di dalam hal suasana kelas. Kalian tulis di kertas ini apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan. Nah, di sini. Jadi saya akan membagikan kertas di notes ini, lalu kalian tulis apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan. Paham ya? Nanti kalau sudah kita akan nempel di Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. kelas yang tertib dan bersih dan nyaman, guru dan murid saling berinteraksi, saling menghargai sesama teman, tidak suka bullying, tidak mencoret meja, tidak berisik di kelas, piket sama dan uang gas, tidak saling melihat orang tua, jangan bermain di luar pada saat jam pelajaran. Kelas ada listriknya, tidak suka siswa mengambil pulpen. Nah, sekarang saya tanya begini, kelas yang bersih dan tertib dan nyaman itu masuknya apa? Bertanggung jawab, selalu menjaga kebersihan, selalu menjaga suasana kelas, atau apa? Ayo, kira-kira
Terus apa lagi? Kira-kira? Ayo apa lagi? Selain suasana menjaga kelas, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Guru dan murid. Nah, guru dan murid saling berinteraksi apa? Saling menghargai dan saling menghormati. Saling menghargai, keduanya saling menghormati. Nah, sama di sini saling menghargai sesama teman, sama ya? Sama ya, saling menghargai dan saling menghormati ya. Tidak suka bully. Apa nih? Termasuk yang apa? Saling menghargai, sama ya, saling menghargai dan saling menghormati. Tidak mencoret-coret meja. Apa? Ketertiban. Oke, masuk. Ketertiban. Terus tidak berisik di kelas. Sama ketertibannya. Ketertiban. Piket dan uang kas. Apa? Tanggung. Nah, sip. Nah, itu bisa ya nggak main buka. Bertanggung. Lalu tidak saling meledek sama orang tua. Menghargai dan menghormati. Jangan bermain di luar kelas. Ketertiban. Sama ya. Kelas ada listriknya. Tanggung jawab. Kebutuhan. Harapkan ya. Di sini kalian bisa lihat. Berarti kalian mengharapkan sebetulnya sesuatu hal yang sama. Apa itu? Yang pertama di kelas ini harus tetap menjaga suasana kelas. Itu yang pertama, betul ya? Oke, kalian. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan. Ketiga, saling menghargai. Ya, jadi jangan sampai misalnya kalian ingin dihargai tapi kalian tidak mau menghargai orang lain. Ini yang positif. Dengan kata-kata yang positif. Selalu menjaga kebersihan. Lagi. Apa? Saling menghormati dan menghargai. Lagi. Lagi. Tata tertib. Hah? Tata tertib. Nah. Menaati tata tertib. Apa lagi? Hah? Ini dari sini. Bertanggung jawab. Udah ya? Nah, sekarang kata-kata yang perilaku yang kalian lakukan biasanya. Misalnya, nih. Tidak suka siswa mengambil pulpen. Tidak suka siswa mengambil pulpen. Ada kata-kata yang baik ya? Hah? Apa? Kata nilai positif. Jangan
Aldi. Tidak menggunakan Orang lain. tidak menggunakan barang orang lain tanpa seizinnya. Tidak menggunakan barang orang lain. Tidak menggunakan barang orang lain tanpa. Ya. Sini. Bolehkah saya meminjam pulpen ya, pulpen? Bolehkah saya meminjam? Lalu jawabannya? Silakan. Namun setelah selesai harus digang. Ya, silakan. Setelah selesai diharapkan untuk dikembali. Nah, terus jawabannya apa lagi? Silakan. Silakan. Yang mulia. Udah silakan. Kan ini. Jenal tanya, bolehkah saya meminjam pulpen? Silakan. Setelah selesai diharapkan dikembalikan. Apa jawabannya lagi? Baik. Ya, Baik, ayo. terima kasih. Hah? Baik, nanti saya akan Baik, ya, baik. Nanti selesai akan saya kembali. Thank you. Thank you. Kesepakatan kita di kelas ini yang diharapkan dapat dilaksanakan ya oleh kalian dalam pembelajaran setelah selama di sekolah. Paham ya? Di kelas ini kalian di kesempatan kelas yang harus kalian laksanakan dari kesadaran diri. Paham ya? Karena ini adalah ujian kalian nih. Bukan kita. Ya bukan menurut saya ya, tapi menurut siswa ya, menurut kalian ya. Paham sampai sini? Siap disepakati? Ya, siap dilaksanakan? Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih ya dengan semangat keras dan ini harus dilaksanakan oleh kalian semaksimal. Oke, siap ya? Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, guru yang masih semangat sekarang. Masih semangat, Bapak Ibu guru yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, dan kepada siswi SMP 1 Surade yang hebat. Ya, semangat ya. Oke, semangat. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan mencoba melakukan refleksi ya berkaitan dengan yang namanya adalah budaya positif. Mungkin Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, apa sih yang kalian harapkan di dalam lingkungan sekolah ini? Apa sih sebetulnya? Yuk, silakan. Siapa? Apa? Saling menghargai. Lalu, ada lagi? Toleransi. Ada lagi? Yuk. Menghargai, toleransi, apa lagi? Ya, kolaborasi, apa lagi? Yuk, dari Bapak, Ibu, dari anak-anakku. Menumbuhkan rasa sadar diri dalam kebersihan, ya. Nah, itu yang memang kita harapkan. Tepuk tangan lah, tepuk tangan. Sip, ya. Tepuk tangan buat bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku sekalian. Nah, itu yang kita harapkan, ya. Ada tanggung jawab, kedisiplinan, ada yang
kolaborasi, kebersihan dan sebagainya. Oke. Nah, pada hari ini kita akan mencoba untuk memahami apa sih yang disebut dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah apa sih teori motivasi? Kenapa sih kalian harus termotivasi? Atau Bapak Ibu di dalam melakukan pekerjaannya apa sih harus yang menjadi motivasi ya? Lalu hukuman dan penghargaan serta restitusi. Lalu ada keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia serta dunia berkualitas dan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke. Baik. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya nih kepada Bapak dan Ibu nih ya, yang ada di ruangan terhormat ini. Kira-kira kalau ada siswa kita nih yang melanggar aturan ya, biasanya yang kita secara paradigma lama itu kan langsung ditegur ya, langsung dihukum. Nah, kira-kira menurut Bapak dan Ibu baik nggak, betul nggak dengan cara menghukum itu? Tidak setuju, kenapa? Oh, bisa mengarahkan terlebih dahulu. Oke, tepuk tangan buat udara. Ada lagi? Ayo. Pak Mupli? Ya, kalau sebenarnya kalau ketika memperhitungkan Ya, sebabnya. Ya, alasannya kenapa sih mereka melakukan kesalahan tersebut atau melanggar aturan. Contohnya misalnya di sekolah kita banyak yang kok menggunakan sepatunya kok berwarna putih, padahal aturan kita adalah berwarna hitam. Seperti itu ya, melanggar aturan. Nah, itu kita harus lihat dulu apa sih alasannya. Ya, bisa saja misalnya memang siswa tersebut sepatunya tidak punya, misal ya. Nah, itu bagaimana tuh? Gitu ya. Tindakan kita seperti apa gitu. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif. Ini yang image kita ya. Menurut kita nih, menurut guru itu positif nih. Seperti apa? Seperti misalnya membaca atau membersihkan halaman. Kira-kira cocok nggak nih? Setuju nggak? Setuju? Yang positif, ya? Membaca dapat meningkatkan kedisiplinan. Oke, tepuk tangan buat udara. Iya. Dari sini kira gimana? Ya, menurut kalian nih, kalau misalnya ada guru nih yang memberikan hukuman dengan cara membaca atau dengan cara misalnya membersihkan kantor, kan suka ada ya, suka membersihkan kantor, membersihkan halaman. Nah, gimana kira-kira? Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Tepuk tangan buat salat. Iya, ya. Nah, di sini mungkin tadi hukuman, ini tidak baik ya. Terus pemberian hukuman dengan positif, ini juga baik ternyata gitu loh. Lalu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi, betul? Bisa. Memberikan penghargaan ya? Bisa? Apa alasannya? Memberikan penghargaan, misal contoh begini, misalnya ini ada anak nih, siswa, dia punya prestasi, lalu kita memberikan penghargaan, misalnya secara pribadi. Secara applause ya, atau memberikan misalnya ke anak itu memberikan support, kata-kata support, kata-kata motivasi kepada anak ya, untuk memberikan penghargaan. Itu bagus nggak seperti itu? Atau diiming-imingkan hadiah. Nah, kira-kira gimana nih? Sok, menurut Bapak Ibu? Meningkatkan motivasi atau penghargaan bagi anak yang berprestasi. Oke. Untuk siswa? Dengan adanya penghargaan akan lebih semangat. Nah, sebelum kita menyetujui ini ya, kita bahas dulu. Betul nggak sih kalau hukuman itu untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, kita harus lihat alasannya dulu. Kita lihat dulu ya, nanti teorinya seperti apa. Lalu pemberian hukuman dengan positif, betul nggak? Itu menghasilkan dampak yang baik atau memberikan penghargaan? Apakah dengan memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan prestasi anak itu? Ya, kita lihat ya. Oke.
Baik, kita akan masuk ke dalam disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ya. Di sini kita lihat. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara? Ayah, siapa? Ayah, siapa? Ki Hajar Dewantara setiap tanggal 2 Mei? Ah? Siapa? Sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Tepuk tangan kalau salah. Ya. Nah, Ki Hajar Dewantara itu mengatakan dalam filosofinya, ya, bahwa pendidik itu harus dapat menuntun, ya. Mereka harus dapat menuntun di dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, Ki Hajar Dewantara seperti itu, menuntun. Kenapa menuntun? Karena setiap manusia dilahirkan itu bukan tabung rasa, bukan menghasilkan yang kosong. Karena apa? Karena masing-masing manusia mempunyai potensi. Contoh, misalnya, Queenie pasti punya potensi dari lahir, ya. Punya potensi apa? Potensinya. Contoh, misalnya, Queenie potensinya adalah bermain musik, ya. Nah, itu adalah bakat yang harus dieksplor di dalam pendidikan. Nah, apa tugas guru? Apa tugas pendidik? Ya, Bapak Ibu, kira-kira apa? Tugas Bapak Ibu? Mengajar? Mendidik? Mengajar? Apa? Mengarahkan, memfasilitasikan potensi anak untuk mengembangkan dirinya. Ya, karena apa? Karena anak itu tidak memiliki kemampuan yang sama. Betul nggak? Ya, tidak punya, misalnya antara Nur Islamiyah, Sahla kemampuannya sama. Nah, mereka ada kelebihan dan ada keterbatasan. Ya, nah itulah peran guru sebagai menuntun atau memfasilitasi di dalam mengembangkan potensi anak. Ya, oke, baik. Nah, bagaimana untuk itu? Untuk itu maka kita harus melakukan pembelajaran berpihak pada murid. Ya, makanya guru itu, pendidik itu harus menggunakan diferensiasi. Oh, anak ini jagonya di eksak, berarti guru harus mengarahkan kepada pembelajaran eksak. Oh, ini mah anaknya di psikomotor, di olahraga, arahkan anak itu di olahraga. Ya, anak ini sukanya di IT, gitu kan? Nah, itu kembangkan di IT, gitu. Nggak bisa misalnya ada si anak, si A sukanya nari, disuruh belajar eksak, suruh belajar matematika, gimana? Kira-kira? Ya, atau guru matematika, siswa yang jago matematika disuruh nari, nggak nyambung. Malah ada sebuah ini kontekstual sekarang. Ada yang namanya Dr. Jeffrey. Dr. Jeffrey mengatakan begini, tidak mudah mengajarkan wartawan menjadi seorang dokter. Tidak mudah mengajarkan wartawan menjadi seorang dokter, tapi akan mudah mengajarkan dokter menjadi wartawan. Kenapa? Karena ada keilmuan lebih spesifik. Ya, nah itulah. Jadi peran guru seperti apa? Nah, makanya kita di dalam pembelajaran harus selalu berpihak pada murid. Ya, kita berpihak apa sih kebutuhan dari murid itu? Apa sih keinginan dari murid itu? Ya, nah kita sebagai guru kadang-kadang paradigma lama kita, ya, saya juga merasakan, saya itu mengeneralisir. Semua anak harus punya kemampuan yang sama. Makanya penilaian juga sama. Ya, ini yang saya rasakan ya, pribadi. Nggak tahu kalau Bapak dan Ibu ya, tapi ini yang saya rasakan. Yang saya rasakan paradigma lama itu adalah saya menyamakan soal yang sama, nilai yang sama, sehingga apa? Sehingga kasihan. Ada anak yang suka matematik,
disuruh pelajaran prakarya, pusing dia. Ada yang suka ngome memperbaiki kursi, disuruh nari, pusing. Ya, betul nggak? Ada yang kurang setuju di situ? Bu Tessa? Sepakat. Oke, terima kasih atas kesepakatannya. Tepuk tangan buat Bu Tessa atas kesepakatannya. Oke, nah selanjutnya dari sini barulah kita untuk menghasilkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, kita harus munculkan budaya positif. Di mana budaya positif harus dimunculkan? Di lingkungan. Di lingkungan apa? Di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah tangga, di lingkungan keluarga. Ya, itu harus dimunculkan budaya positif. Nah, apa sih budaya positif? Ayo, kira-kira siapa yang tahu budaya positif itu apa sih? Ayo, kira-kira apa sih budaya positif? Ya, ya. Budaya yang mencerminkan ke arah yang lebih baik. Tepuk tangan buat Nur. Ya, silakan Bu Dara. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan lingkungan, kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam lingkungan masyarakat. Tepuk tangan lagi buat Bu Dara. Oke, ada lagi? Bapak-bapak? Ada yang mau menambahkan? Ya, Pak Dede? Pak Ibnu? Apa sih budaya positif? Nah, ini. Di dalam pembelajaran kita kan berpihak kepada murid nih. Ya kan? Nah, di situ kita kan memunculkan budaya positif. Kenapa? Supaya kita masuk ke sini. Gitu. Apa sih budaya positif itu? Ya. Budaya atau pembiasaan atau nilai-nilai yang dikembangkan dalam hal positif. Ya. Pembiasaan yang baik. Nah, ini ya. Jadi yaitu nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Apa contohnya? Nah, kita sudah dilakukan di sekolah kita ya. Apa contohnya? 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Setiap kita bertemu dengan teman kita bertemu dengan guru kita, bertemu dengan siapapun ya, kita harus menerapkan 5S. Mahal nggak 5S? Enggak, nggak perlu bayar, tapi pahalanya besar. Ya kan? Ya? 5S. Atau ada lagi pembiasaan apa contohnya? Sholat duha. Ya, pembiasaan sholat duha atau sholat zuhur berjamaah. Ya. Nah, itu adalah pembiasaan-pembiasaan yang memang sudah dilakukan di sekolah kita. Mudah-mudahan pembiasaan itu lanjut dan diperbaiki serta menambahkan pembiasaan yang lain sehingga menambahkan pembiasaan nilai-nilai yang baik kepada seluruh siswa dan seluruh elemen di sekolah, ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada paradigma, ya. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, yang jadi masalah adalah disiplin. Yang jadi masalah, ya. Apa sih disiplin? Membentuk sikap atau perilaku agar lebih bertanggung jawab. Oke, ada lagi? Patuh aturan, terus patuh terhadap aturan. Oke, tepuk tangan lah semuanya. Iya, ya. Jadi disiplin itu adalah untuk apa ya? Paradigma lama, paradigma kita. Ya, ini juga setelah dipelajari oleh saya ternyata memang betul ya. Disiplin itu awalnya kita harus patuh terhadap aturan. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya nih aturannya tidak ada, gimana? Aturannya tidak ada. Oke? Ayo. Bebas, merdeka. Merdeka belajar, gitu kan? Ah, yang jadi masalah itu kan patuh
Iya, betul ya. Terhadap aturan. Yang jadi masalah kalau aturannya nggak ada gimana? Bebas. Nah, itu yang harus kita telaah, kita analisis, ya. Nah, jadi gini, disiplin itu adalah sesuatu yang kita lakukan, ya, berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang berasal dari hati kita, dari tindakan kita, ya. Contoh begini, contoh misalnya, kalian siswa masuk jam 7.15, betul ya? Lalu kalian datang sebelum jam 7. Kalian datang jam 7 karena ada apa? Karena takut terlambat. Karena ada aturan. Masuknya jam 7.15 dan kalian takut terlambat. Sekarang kalau sekolah dihilangkan. Waktunya bebas. Tapi pembelajaran jam 7.15. Kalian bebas masuk. Kira-kira gimana? Aturan murid harus datang sebelum jam 7 dihilangkan. Gimana? Bebas. Betul? Tapi kalau kita sudah punya nilai, ya, punya nilai kebaikan, punya norma kebaikan, etika kebaikan, walaupun tidak ada aturan, dari dalam diri kita, kita akan tetap datang sebelum jam 7. Sadar diri, betul. Tepuk tangan buat saudara. Betul, sadar diri, ya. Kesadaran dalam diri sendiri. Seperti itu, ya. Contoh misalnya nih, ada bapak guru berjanji, yuk kita ketemu nih di sekolah, ya, jam 7. Ada aturannya nggak itu? Ada nggak? Nggak ada. Tapi adanya komitmen. Yuk kita datang jam 7. Ya. Nah, kalau ada kedisiplinan, kesadaran diri, pasti guru tersebut akan datang sebelum jam 7. Kalau dia tidak punya kesadaran diri, kira-kira bebas, mau jam berapapun datang. Ya, nah itu yang dimaksud dengan paradigma yang lama. Nah, sehingga lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, dalam menghadapi murid. Contoh, menghadapi murid itu mungkin para bapak dan ibu guru mungkin di dalam proses pembelajaran kan bapak dan ibu suka melakukan kontrol ya ke anak ya. Berdasarkan apa tuh kontrolnya? Pemantau, karena berdasarkan aturan ya. Terus apa lagi? Kadang sebagai teman. Apalagi? Tuh, apa? Menegur. Jadi guru untuk mengontrol itu biasanya guru pertama adalah melihat aturan yang ada. Betul ya? Yang kedua, kesalahan yang dilakukan. Betul nggak? Ya, kontrol guru melihat kesalahan. Contoh, misalnya Pak Mupli, lagi jalan. Kalau ada anak lagi makan, ya di kantin, makan di kantin. Kira-kira ditegur nggak? Tegur nggak? Enggak, orang lagi makan harus ditegur. Ya nggak? Ternyata pada saat Pak Mupli lewat, anak-anak itu lagi jam pelajaran. Ditegur nggak? Tegur, karena aturan. Tapi kalau misalnya memang bukan jam pelajarannya, dia lagi makan, ditegur nggak? Enggak. Masa ditegur, tuh bagi-bagi. Masa sih? Kan nggak begitu ya. Atau misalnya ya, misal Pak Dedek lagi jalan, ada anak-anak lagi nongkrong di lapang, lagi duduk santai gitu kan? Kira-kira lagi istirahat nih. Kira-kira Pak Dedek negur nggak? Enggak. Tapi kalau misalnya ada anak lagi nongkrong, tiba-tiba buang sampah, pluk, sembarang tempat, tegur nggak? Tegur, karena kontrol. Nah itu. Jadi karena ada aturan dan ada kesalahan. Nah itu adalah paradigma lama. Itu. Yang lama, yang harus kebelakangkan dulu gitu. Nah nanti kita akan bahas paradigma yang baru apa sih, gitu kan? Oke, lanjut ya. Nah di sini paradigmanya kita coba. Ya, mungkin bapak dan ibu sudah mengenal teori kepalan, ya. Coba kalian bayangkan, kalian masukkan sebuah kertas dengan tulisan yang kalian memang sangat sukai.
sangat sukai, sangat senangi, yang tidak akan diberikan kepada orang lain. Kepal. Kepal. Lalu teman kalian pengen tahu apa sih isinya? Ya. Kira-kira kalian berikan nggak? Kalian berikan. Ini untuk pribadi loh. Kalian berikan nggak? Hah? Enggak. Kenapa? Walaupun misalnya teman kalian ada ngancem, kalau nggak ngasih awas. Kira-kira diberikan nggak? Hah? Diberikan, tapi dengan rasa ketakutan. Rasa ketakutan kan? Karena diancam. Terus, misalnya dibujuk, misalnya Budara nih, lagi pegang. Sama Pak Mupli dibujuk. Aduh, Budara nanti dibeliin es. Kira-kira diberikan nggak? Dibujuk rayu. Enggak. Tergantung manfaatnya. Iya, ya. Oh gitu. Jadi kalau bermanfaat dengan orang banyak, berikanlah, gitu kan? Tepuk tangan, betul. Tergantung. Iya, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ya. Jadi gini kita lihat. Kita analogikan begini. Kita analogikan ya. Kalau saya ya, misalnya begini. Misalnya, kalian beli bala-bala. Tahu bala-bala kan? Bala-bala. Harganya berapa bala-bala? 1.000. Lalu kalian beli bala-bala nih, makan. Beli 5. Berarti kalian harus bayar berapa? Berapa? 5.000. Ternyata oleh tukang bala-bala, Bapak harus bayar 100.000. Kira-kira gimana? Ayo. Kira-kira gimana? Kaget, terus marah. Merasa dibohongi. Mahal banget. Pokoknya nggak mau beli jajan lagi di situ. Kan gitu kan? Kapok. Ya nggak? Karena apa? Karena kita udah tahu ini 1.000 suruh bayar 100.000. Ada lebihnya 95.000 kan begitu. Merasa dibohongi. Ya. Tapi beda kalau begini. Misalnya Budara nih lagi jalan, tiba-tiba ada masjid lagi ngebangun, keluarin duit 1 juta. Loh. Amin. Nah, plok 1 juta. Marah nggak Budara? Marah nggak? Enggak. Kenapa? Itu maksudnya. Jadi sesuai dengan keikhlasan. Kalau kita bisa beli bala-bala dengan harga 100.000, kita nggak ikhlas. Betul? Tapi kalau kita memberikan 1 juta ke masjid, ikhlas. Nah, genggaman inilah. Kalau kita mengikhlaskan memberikannya, ya, dari hati, kesadaran diri, dengan motivasi intrinsik dari dalam, ya. Nah, itu yang diharapkan, motivasi itu. Tapi bukan motivasi karena dorongan dari luar, eksternal. Contoh tadi, Budara dirayu sama Pak Mupli, dorongan eksternal. Ya kan? Atau misalnya diiming-imingin uang. Ya, diiming-imingkan uang misalnya. Ada dorongan eksternal karena pengen duit. Tapi kalau misalnya dari kesadaran diri, itu tidak perlu ikhlas. Ya, Budara misalnya diminta ini dengan ikhlas, enggak. Untuk kemaslahatan umat. Kan gitu. Ya kan? Amin. Ya, amin. Mudah-mudahan ya. Dan saya percaya pasti bisa. Ya. Oke, nah itu adalah teori kepalan itu. Maksudnya bahwa kita membutuhkan keikhlasan. Sama seperti kalian yang siswa nih. Sekarang saya tanya. Siswa belajar karena dorongan dari eksternal dari luar, atau dari kesadaran diri? Yang betul. Gimana kitanya? Karena kan ada alasan. Siswa siswa sekolah karena apa? Karena membutuhkan uang jajan. Betul? Kedua, karena takut dimarahi mama. Betul? Ada kesadaran dari diri sendiri? Ada sedikit. Nah, mulai sekarang motivasinya adalah dari kesadaran diri bahwa kita mempunyai kebutuhan untuk belajar, kebutuhan untuk mencari ilmu. Nih dari siswa nih, ya sama dengan bapak dan ibu juga, sama dengan saya. Apa? Datang ke sekolah, motivasinya, supaya terdicarekan ku bapak kepala sekolah. Supaya saya nanti bisa menjadi pejabat misalnya.
saya mah bisa jadi iya, ya. Nah, tapi motivasinya adalah dari diri sendiri. Kesadaran dari diri sendiri. Munculkan motivasi itu. Nah, ini yang maksud dengan paradigma baru. Ya, Ibu Udara ya. Tadi paradigma lama kita kebelakangkan, kita masukkan paradigma baru, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, bukan dari luar, bukan eksternal tapi internal. Ya, bisa anak-anakku? Insya Allah, mudah-mudahan bisa. Ya, oke. Nah, di sini kita lihat, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepelantangan kita, kepal. Ya kan? Kita yang punya kontrol, mau dilepas, mau enggak, kumaha. Kita kan? Ya. Nah, kita membuka atau menutup kepelantangan kita tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ya, keinginan kita kayak tadi Udara. Megang uang 1 juta gede nggak? Wah, gede banget. Tapi bagi Udara, masukin ke masjid. Iya kan? Dengan entengnya, nggak berat. 2.000 ke masjid ke koropak, berat. Ya, ada nggak yang begitu? Ada. Muli berat, bolak-balik. 2.000, tapi Udara mah 1 juta. Loh, mantap. Ya kan? Nah, seperti itu, ya. Sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Dasar Udara waktu itu apa? Apa dasarnya? Adalah untuk berbagi. Gitu, ya. Oke, paham sampai sini? Bapak Ibu mohon, ini sharing ya, bukan mengajarkan ya. Jadi saya ingat kalau di kelas. Ya, kira-kira alhamdulillah ya. Nah, terima kasih kembali. Kira-kira ada yang bisa didiskusikan? Sampai sini ada yang bisa didiskusikan? Ya, silakan. Dari Bapak, Ibu atau apa sih yang harus kita lakukan kita menghadapi masalah sesuatu? oh gitu. Mungkin ada Nggak sejawat. Oke. untuk saat ini masih paham. Masih ya? Oke, terima kasih Pak Dede. Tepuk tangan buat Pak Dede. Nah. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan paradigma teori kontrol. Lihat, ilusi guru mengontrol murid. Nah, paradigma. Mungkin kalian sebagai siswa merasakannya. Saya pernah melihat guru yang telat dilarang masuk. Masih terngiang di pikiran saya. Iya, ya. Dan saya berharap seperti itu terus ya. Namanya apa? Bernalar kritis. Guru yang telat dilarang masuk, ya. Dan saya waktu itu kaget juga, gitu. Dan kebetulan waktu itu telat juga saya, ya. Nah, dan tapi kita sudah punya komitmen kan, ya, komitmen itu ya, latih komitmen. Oke. Nah, di situ guru itu mengontrol murid, ilusinya. Jadi murid itu berharap, bukan berharap, murid itu merasakan bahwa kalau tidak dikontrol guru, saya bebas. Sehingga murid membutuhkan kontrol guru. Nah, ini paradigmanya. Yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga sering dirasakan oleh siswa ya. Dan saya juga pernah melakukan itu. Ya, kalau misalnya saya pernah melakukan pada kalian, saya mohon maaf. Kenapa? Karena saya memberikan sebuah motivasi dengan cara kalian diminta untuk merasa bersalah. Contoh begini misalnya, tolong dong jaga kebersihan. Ya, jaga kebersihan kelas. Kenapa? Karena nanti kalau tidak bersih, gurunya yang ditegur, wali kelasnya yang ditegur. Betul nggak? Pernah mendengar kayak begitu? Suka seperti itu? Nah ini. Ya, merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal enggak. Ternyata tidak gitu loh. Menurut teori ya. Menurut teori itu tidak ternyata. Gitu. Kenapa? Karena dia merasa, oh iya ya, kalau saya membersihkan kelas itu karena guru saya takut disalahkan. Bukan dari kesadaran diri sendiri. Lalu semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat.
Ya. Nah, ini adalah semua pembiasaan-pembiasaan atau penguatan-penguatan positif itu akan bermanfaat bagi penumbuhan karakter siswa. Dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Setuju nggak nih? Hah? Memaksa? Tidak. Iya. Karena apa? Iya, punya keinginan. Ya, punya keinginan masing-masing. Iya, betul. Ya. Tepuk tangan buat saudara. Ya. Jadi orang dewasa tidak bisa memaksakan. Ya, kayak saya memaksakan pada kalian nih, siswa, nggak bisa. Misalnya, Nur harus jago matematika, nggak bisa. Padahal Nur jagonya di nari misalnya, ya, nggak bisa. Atau salah, saya minta di nari, padahal salah jago IT, nggak bisa. Ya, jadi sesuai dengan potensi masing-masing. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada stimulus respon. Ya, paradigma stimulus respon. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nih, ini guru nih. Rangsangan dan responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini yang terjadi. Dan ini paradigma pendidik secara konvensional. Paradigma lama. Zaman kolonial. Ya. Jadi kita harus mengajarkan itu satu materi, semuanya harus bisa sama. Betul tidak? Betul nggak? Betul ya? Misalnya pembelajaran matematika, misal di sini ada pembelajaran misalnya berkaitan dengan Pythagoras. Ya, dari Pythagoras, siswa harus mampu menghitung 3 variabel, misalnya. Ya, sedangkan ada siswa yang belum mampu menghitung 3 variabel, 1 variabel aja belum mampu, kalian belum bisa. Sekarang harus mampu menghitung 3 variabel. Kira-kira gimana? Kewalahan. Yang terjadi adalah kata siswa, lah pusing saya belajar matematika, mendingan kabur, kan gitu. Itu yang terjadi. Loncat pagar, nongkrong di warung, karena di warung tidak ada beban, kan gitu. Betul nggak? Ya. Nah, disitu. Jadi kita coba rubah paradigma kita sebagai guru, ya. Termasuk saya ya, secara pribadi saya merubah paradigma saya bahwa kita tidak boleh, ya, mempunyai persepsi semua siswa harus sama sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa, ya, karena mereka itu masing-masing punya kapasitas, punya kualitas dan punya potensi masing-masing. Ya, selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, betul nggak? Betul nggak? Selama ini iya, dan saya juga seperti itu, betul Ibu, betul. Contoh, saya ambil contoh. Mungkin kita sering mendengar ada siswa yang suka tawuran. Betul ya? Buruk nggak tawuran? Salah nggak? Salah. Tapi kalau kita sebagai pendidik dapat mengarahkan, memfasilitasi yang suka tawuran tersebut, ya, kita bisa mengarahkan mereka menjadi orang-orang pemberani ternyata. Coba kalau kalian bisa lihat yang jadi tentara, rata-rata ya, nggak semua, rata-rata adalah orang-orang yang dulunya suka berkelahi. Rata-rata ya, rata-rata. Kebetulan teman saya banyak yang jadi tentara, itu rata-rata orang suka berkelahi sekolahnya. Kenapa? Mereka punya keberanian. Ya, jadi perilaku buruk itu tidak bisa dianggap salah semua. Ya, tetapi kita lihat dari sisi positifnya. Oke, selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, betul nggak? Betul nggak? Tidak bisa. Ya, orang lain tidak bisa mengontrol saya. Kenapa? Karena masing-masing punya keinginan, punya kebutuhan, kan gitu. Punya pendirian. Iya, ya. Lalu saya bisa mengontrol orang lain? Enggak juga. Ya. Jadi gini. Kita sekarang lagi masuk ke dalam sekolah merdeka, ya. Kemerdekaan seorang siswa, kemerdekaan dalam pendidikan,
itu tidak merdeka seluas-luasnya. Tetapi apa? Tetapi dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Paham ya sampai sini? Ya, anak-anakku? Ya, kalau ke Bapak Ibu saya bukan bilang paham ya, bukan ya. Ini sering aja ya. Jadi kemerdekaan kita itu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Bagi contoh, orang merokok merdeka nggak? Boleh nggak? Secara kemerdekaan boleh nggak? Merdeka boleh. Tapi kalau merokok jadi angkot, melanggar kemerdekaan orang lain yang tidak mau terimbas oleh asap rokok, gitu kan? Nah, itulah yang disebut dengan kemerdekaan. Ada batasannya ternyata. Jadi jangan bilang merdeka, yang merdeka semuanya. Ya, tapi ada batasannya, ya. Dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Oke, selanjutnya. Pemaksaan ada saat bujukan gagal, betul? Hah? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Gimana? Dipaksa. Iya. Nah, ada yang seperti itu, betul Ibu? Paradigma kita sama seperti itu dulu. Kita coba dibujuk, anakku, kalian harus pakai bajunya dimasukin ya. Iya Pak, masukin. Nah, besoknya masih juga. Masukin lagi ya. Iya. Kel mah? Kumaha kan? Hukum, dipaksa. Masukkan baju. Ya kan? Nah, di situ kita harus coba rubah paradigmanya. Nah, ternyata apa? Ternyata menurut teori itu tidak bisa seperti itu. Tetapi kita coba meyakinkan mereka bahwa misalnya contoh begini. Misalnya, coba kalau misalnya kalian bajunya dikeluarkan, ya, dikeluarkan. Kira-kira ganteng nggak kalian? Oh, ganteng. Beda-beda, betul. Persepsinya beda-beda kan? Iya. Tapi kita harus yakinkan bahwa mereka itu kalau bajunya dimasukkan itu, ya, mereka itu memang lebih baik seperti itu. Meyakinkan mereka, gitu. Ya. Nah itu. Selanjutnya adalah model berpikir menang dan kalah. Setuju nggak? Hah? Ya. Tidak. Kenapa? Berpikir menang atau Kalah. Nah, kita kan harus saling menghormati. Kalau berpikir menang, misalkan di kelas nih Pak, contohnya kita kuis atau soal ya. Ya. Kita menjelas mengerjakan soal di depan. Ya. Nah, tersebut itu kita hargai ketika mereka sudah punya keinginan mengisi. Iya, betul. Atau soal tersebut di depan kan itu udah ada nilai plusnya ya. Betul, iya, betul. Beraniannya juga kan. Iya. Untuk menang atau kalah kan bisa diibaratkan kalau dia mengisi benar itu berarti menang. Betul. Kalau dia salah kan dia berarti Kalah, betul. Iya. Nah itu kan kalau kita judge seperti itu benar atau salah kan itu tidak baik juga. Betul. Iya. Jadi kita lebih baik kan dalam pembelajaran itu tidak ada yang benar kan, tidak ada yang salah juga. Iya. Walaupun ada kesalahan, diksinya tidak baik kalau salah menurut saya karena Iya. diksi itu kan sebetulnya kurang tepat lah. Betul. Bisa diganti. Iya. Saya mulai berpikir soal itu agar tidak sedih. Harus dihindarkan. Harus Iya, betul. Oke, tepuk tangan buat Bude. Iya, betul sekali ya. Jadi apa yang kata Pak Dede sebut diungkapkan itu bahwa kita tidak ada yang namanya menang dan kalah. Tidak ada yang salah dan benar, ya. Kenapa? Semuanya kita harus lihat secara komprehensif. Tidak bisa misalnya apabila kita membuat soal, ya, ada anak dia bisa dianggapnya menang, yang tidak bisa dianggap kalah, ya. Dia datang ke depan juga mengisi soal tersebut, walaupun salah, tapi dia ada responnya, ya kan? Ada tanggung jawabnya. Nah, itulah yang kita nilai, ya. Jadi kita tidak boleh sebagai pendidik, ya Bapak Ibu, dan saya juga sudah merasakan itu. Saya mungkin di kelas suka saya sebutkan, ya, di kelas kita tidak ada yang namanya salah dan benar, karena dalam pendidikan itu adalah berproses ke arah yang lebih baik. Ya, kalau di kelas saya selalu seperti itu, ya. Nah, jadi saya berharap kita coba rubah paradigma bahwa apa yang tadi disebutkan oleh Pak Dede, jangan ada yang namanya menang dan kalah atau tidak ada yang salah dan benar. Semuanya berproses.
menuju ke arah yang lebih baik, atau model berpikir menang dan menang. Seperti itu, ya. Oke, baik, ya. Ya. Ada yang menang. Sebetulnya gini, Ibu. Sebetulnya tidak ada yang kalah. Tidak ada yang kalah. Tidak. Karena mereka menang, tetap menang, ya. Menang itu bukan berarti kita harus mendapatkan penghargaan. Tidak. Contoh begini, ada anak kita yang sudah belajar semangat, tiba-tiba hanya misalnya dapat juara berapa sekian gitu ya. Mereka itu tidak disebut kalah kalau menurut saya. Ya, mereka itu tetap menang. Kenapa? Dengan keberaniannya itu mereka udah berani untuk tampil saja. Iya, betul. Iya, nah betul, Ibu. Sama-sama, Ibu. Jadi kita sebagai pendidik, ya, tepuk tangan buat Budara. Jadi sebagai pendidik jangan pernah menyebutkan ada menang dan kalah, atau juara 1, juara 2, juara 3, ya, karena semuanya itu menang, ya, gitu. Oke, baik. Sekarang kita masuk disiplin positif, ya. Kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka bisa belajar. Setuju nggak? Setuju? Setuju ya? Kalau disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Oke, kita lihat sekarang. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbenak di bayang kita? Tadi, aturan. Betul ya? Apa lagi? Tanggung jawab. Apa? Kesadaran diri. Ya. Nah, sini. Disiplin, aturan, hukuman, dan konsekuensi. Ya, seperti itu kan? Kita lihat. Kita disiplin karena ada aturan. Kita melanggar, dapat konsekuensinya atau hukuman. Kalau tidak melanggar, kadang-kadang kita mendapat reward atau penghargaan. Itu yang selalu di benak kita. Betul? Paradigma itu seperti itu. Tapi sebetulnya, kedisiplinan itu bukan karena ada aturan, tapi karena dari dalam diri sendiri. Dan konsekuensinya adalah apa yang kita lakukan akan menghasilkan sebuah dampak yang dirasakan setelah kita melakukan itu. Contoh, Nur Islamiyah main poli di dalam kelas. Ya, pernah saya melihat di kelas seperti itu kan? Ya, nah main. Tiba-tiba kena kaca, plus pecah. Nur harus mengganti kaca tersebut. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Tapi kalau misalnya Nur memecahkan kaca, lalu Nur disuruh membersihkan lapangan, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, itu yang membedakannya, ya. Jadi, disiplin, aturan akan menemukan hukuman dan konsekuensinya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada teori kontrol berdasarkan Dr. William Glasser. Pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya, karena hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Betul ya? Yang mengontrol diri sendiri adalah orang lain. Yang saya selalu di kelas berbicara begitu, ya. Yang dapat merubah diri kalian adalah diri kalian sendiri, bukan orang lain, bukan guru, bukan teman atau siapapun, tetapi diri kalian sendiri. Orang tua saja tidak bisa merubah diri kalian. Ya, itu setiap di kelas saya selalu bicara. Lanjutnya, semua perilakunya, ya, itu karena ada teori motivasi. Ya, jadi motivasi di dalam teori kontrol itu ada teori motivasi. Nah, di sini makna disiplin belajar kontrol dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, ya, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, motivasi intrinsiknya apa? Ini, untuk menghindari hukuman. Kayak tadi, kalian datang ke sekolah jam 7. Karena apa? Karena menghindari hukuman. Ya. Lalu misalnya, kalian misalnya sama orang tua, kalau juara 1 dapat sepeda. Misalnya, ada nggak yang gitu? Ada ya? Nah, itu adalah untuk mendapatkan imbalan. Ya. Nah, sekarang kita coba rubah paradigmanya bahwa paradigmanya adalah dari diri kita sendiri. Ya. Dari diri kita sendiri, yaitu berkaitan dengan untuk nilai-nilai kebajikan universal, yaitu menghargai diri sendiri, dan kita bisa bicara dengan keyakinan kelas. Nah, di sini pendidik bisa melakukan 5 posisi kontrol. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan seorang manajer. Ya. Nah, lalu ada realitasnya, kebutuhan siswa itu tersebut berbeda. Ya.
Di sini ada kebutuhan 5 dasar kebutuhan dasar manusia, ada bertahan hidup, ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, inilah yang dimaksud dengan kita sebagai pendidik harus berpihak pada murid. Kita harus memahami ini. Pertama adalah bagaimana tindakan kita terhadap siswa. Yang kedua, apa saja yang harus diberikan kepada siswa tersebut. Ya. Oke, selanjutnya. Makna disiplin. Oke, disiplin artinya belajar, itu menurut Socrates dan Plato, ya, belajar. Tapi sekarang apa arti disiplin? Ya, awalnya kan artinya belajar. Menurut Yunani loh, bahasa Yunani itu adalah belajar. Dalam budaya kita, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, sebagai contoh, kita apabila berkendaraan sepeda motor harus menggunakan helm. Ya, betul ya? Nah, itu karena apa? Keselamatan. Kalau keselamatan berarti dari kesadaran. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa takut ditilang karena ada aturan. Nah, ini yang harus dilubah paradigmanya. Pakai helm itu bukan karena ada aturan, tapi karena ada kesadaran diri demi keselamatan diri sendiri. Itu. Takut luntur, takut luntur. Kalau Pak Deddy bisa rambutnya cak-cakan. Nah, gitu ya. Jadi pakai helm itu apa? Karena ada kesadaran dari diri sendiri untuk keselamatan, bukan karena adanya aturan. Jadi kalau misalnya udah ada dari dalam diri kesadaran itu ya, polisi nggak bakal hilang. Polisi nggak pernah hilang dari helm. Kenapa? Karena masyarakat kita semua pakai helm semua. Kenapa? Kesadaran diri. Walaupun polisinya nggak ada, tetap pakai helm. Ya, nah seperti itu. Oke, selanjutnya makna disiplin. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti satu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, saya selalu berpikir masalah ini ya, masalahnya gini. Kita semua muslim ya? Muslim ya? Muslim. Sholat ya? Sholat dong, sholat. Kalian, Bapak, Ibu, sholat karena apa? Ayo, atau kalian anak-anakku, ayo, sholat karena apa? Kewajiban. Bapak Ibu? Kewajiban. Berarti ada perintah dari luar, didorong ya supaya sholat ini wajib, betul ya? Betul ya. Nah, sekarang rubah paradigmanya. Sholat itu bukan kewajiban. Bukan. Sholat itu kebutuhan. Kebutuhan kita berkomunikasi kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah SWT. Kebutuhan kita. Rubah, bukan kewajiban. Kalau kewajiban, kita selesai sholat, luntur kewajiban kita, beres. Betul? Nah, ya Pak Ibnu ya. Sebagai guru agama, tepuk tangan buat Pak Ibnu. Luas saya guru agama, baru inget bisa salah. Bahas itu. Ya. Jadi kita rubah paradigma kita. Kita bukan bicara masalah kewajiban, tapi kesadaran dalam diri kita bahwa kita membutuhkan komunikasi, membutuhkan Tuhan kita ya di dalam menjalani kehidupan ini. Bukan hanya sebatas kewajiban. Dan kita juga coba Bapak Ibu menekankan kepada siswa kita. Siswa kita itu bukan hanya sebagai kewajiban mereka bersekolah, tetapi kebutuhan mereka untuk belajar, kebutuhan mereka untuk sekolah, kebutuhan mereka untuk menuntut ilmu. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini yang saya pahami. Saya membaca ini bolak-balik, oh begini ya. Oh iya ya. Betul. Ya. Untuk titipan dari sana untuk apa ya? Betul. Ya, betul. Sholat itu kan yang paradigma lama itu dua ya. Betul. Kemudian untuk paradigma barunya adalah
kesadaran. kebutuhan. Iya. Atas kesadaran. Betul, iya. Kesadaran itu maknanya sangat dalam, Pak. Betul sekali, Yang iya. harus kita dapatkan. Iya. Seperti hidayah mungkin sama lah. Iya, betul. Seperti itu, kan. Iya. Untuk tadi paradigma lama kewajiban, berarti kalau paradigma lama kan orang itu berbeda karakter, sifat dan pengetahuannya. Betul, iya. Dia memakai paradigma yang mana? Kalau memakai paradigma lama, saya bandingkan dengan paradigma baru. Manusia itu simpulannya apa? Kalau menerapkan ibadah itu namanya pamrih ya. Pamrih, betul. Jadi manusia itu sebetulnya pamrih. Betul. Kalau itu sholat itu sebagai kewajiban. Betul. Manusia itu wajib. Berarti mereka itu mengharapkan Imbalan. imbalan. Betul. Kan? Nah, itu. Iya. Tidak dengan kesadaran. Iya. Menarik sekali Iya. topik ini. Ya, terima kasih teman. Iya, terima kasih Pak Dede atas pendapatnya. Ya, terus saya juga ingat seperti ini ya. Waktu saya dalam proses pembelajaran keagamaan, manusia itu tidak masuk surga atas amalnya. Kaget ya. Terus ini, udah diem kok. Manusia itu tidak masuk surga karena amalnya. Setuju nggak? Masih belum? Oke. Tetapi manusia itu masuk surga karena ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Kita ambil contoh. Misalnya Pak Muflis ya. Punten ya dicontohkannya misalnya. Pak Muflis sholat zuhur. Tiap hari sholat zuhur. Pakai peci, pakai sorban. Wah, rapih. Amal. Tetapi dalam niatnya ingin dapat pujian orang lain. Kira-kira gimana? Itu amal loh. Amal. Tapi amalnya akan hilang. Bagaikan debu yang bertebaran di udara. Atau, tadi contoh lagi, budara. Ngasih uang 1 juta buat ke masjid. Ngasih uang ternyata di belakang ada mitoha. Misalnya budara. Misal ya. Misal. Ngasih uang, karena ada mitoha. Ngasih. Wow. Kira-kira gimana? Amal loh itu, amal. Kira-kira gimana? Karena ingin kepuji sama mertua, ria. Hilang. Iya. Tapi misalnya Pak Dede nggak punya uang. Tiba-tiba ada musafir yang nggak punya apa-apa. Dia lagi mau lapar. Ada uang 5.000 sama Pak Dede, dikasih uang 5.000. Dia tidak berpikir apa-apa. Oh. Tidak ada apa-apa, misalnya Pak Dede lagi ngalamun weh. Tiba-tiba ada orang lapar. Oh, misal. Nah, itu. Jadi jadi begitu ya. Nah, dari dalam diri kita, bukan karena dari dorongan orang lain. Jadi tadi Pak Muflis ada dorongan karena ingin dipuji orang lain. Misalnya budara karena dipuji dari dorongan dari pujian dari mitoha. Kalau misalnya Pak Dede kan tidak ada, ya kan dari kesadaran diri. Ini kasih gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan ini. Ya. Oke. Terima kasih. Baik, kita percepat. Nah, ini adalah sebagai pendidik menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsi. Motivasi dalam diri sendiri, ya seperti itu. Dan saya berharap siswa kita semua punya motivasi dalam diri sendiri. Tidak lagi ada dorongan dari luar, dari eksternal. Ya. Oke, selanjutnya ya. Jadi tugas anak-anak Bapak Ibu itu nebak warna ya. Ya, satu persatu ya. Satu persatu dari sini dulu, boy. Dari sini ya. Warna tulisannya. Hah? Kuning. Pak Dede? Merah. Lagi. Tulisannya. Hah? Itu. Hah? Hijau. Bagus. Ini. Hah? Lagi. Ini. Hijau.
Ayo. Berarti fokus semua ya. Iya. Masih fokus ya. Oke, kalau begitu ya. Nah, kebajikan universal ya. Nah, ini kebajikan universal ya, yaitu dipilih sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Apa sih tujuan mulia? Mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Ya. Nah, ini tujuan mulia dalam pengertian positif, disiplin positif, seperti contohnya murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Ya. Nah, ini kita lewat aja ya. Waktunya sudah lumayan nggak terasa, saya jam 11 lagi. Udah lah? Oh ya. Oke, selanjutnya. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang kita lakukan tadi ya. Misalnya Pak Mupli datang ke sekolah pagi-pagi, kan apa? Saya sudah menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan. Tepuk tangan buat Pak Mupli. Wih, mantap. Nah, ini adalah contoh dari guru teladan, ya, menjadikan sebuah kebiasaan. Kalau mudah, Kak? Kira-kira apa? Sesuai dengan jadwal, sesuai dengan jadwal. Menjadi teladan. Lewat tepuk tangan buat muda. Pak Dede? Iya. Memberikan, menghargai diri sendiri. Iya. Kalau saya mah ini menghindari kenyamanan hukuman. Kalau saya mah sieun. Isuk-isuk teh maksakeun diri we. Tapi itu dulu. Nah, mulai ke depan kita akan rubah. Rubah untuk apa? Nah, di sini kita jadikan sebagai motivasi internal, tujuan disiplin positif. Yaitu apa? Untuk menghargai diri sendiri. Kenapa? Karena gini. Kalau kita tidak dapat menghargai diri sendiri, bagaimana kita akan dapat dihargai oleh orang lain? Betul ya? Ya. Kita harus dapat menghargai diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita mau dihargai oleh orang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya nih siswa kalian ya semua, kalau sudah nanti di masyarakat, cobalah motivasi kalian itu adalah dari diri sendiri. Ya, bukan ingin dihargai oleh orang lain, bukan ingin mendapatkan pujian dari orang lain ataupun takut oleh hukuman, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini teori motivasi. Nah, ya. Jadi kalau misalnya guru nih, Anda hadir mengejar kelas tepat waktu, motivasinya. Nah, tadi Pak Mupli ingin menjadi orang yang menghargai waktu ya, karena kebiasaan. Bu Dara sama ya, ingin menjadi orang menghargai waktu, dan Bu Dede juga ya. Nah, kalau kalian datang ke sekolah sebagai siswa, ingin apa? Mendapat pujian dan penghargaan, misalnya dari guru, kangen sama sama bebek, atau gimana? Atau karena takut ditegur oleh guru, atau karena menghargai waktu? Ingin karena takut ditegur, dan itu adalah paradigma yang memang ada di siswa kita, ya, yang ada di siswa kita. Telat, takut ditegur, takut dihukum oleh guru, gitu ya. Nah, ini kita coba 3 motivasi perilaku manusia, ya, manusiawi ya. Itu semua ini sebenarnya manusiawi semua ini, ya, manusiawi. Karena saya juga dulu karena tidak ingin ditegur oleh atasan. Datang ke sekolah, say hello, masuk ke kantor, cicing. Yang penting say hello, ya. Menghindarinya dengan kopi berbicaranya. Eta, Pak, kopi gitu ya. Ya. Nah itu kan, itu emang manusiawi. Ya. Kita semua rata-rata seperti ini. Nah, disinilah kita rubah paradigmanya. Rubah dari poin pertama, poin kedua, jadilah menjadi poin yang ketiga. Karena apa? Karena dalam diri sendiri. Ya, kesadaran untuk menghargai waktu, untuk menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid.
Jadi saya masih ingat begini. Saya pernah ikut pelatihan, kebetulan di pelatihan waktu di Bandung, ya. Saya selalu diamanatkan oleh pelatih saya itu, ya, tutor saya mengatakan bahwa Anda jadilah menjadi seorang lokomotif, bukan menjadi gerbong. Apa lokomotif itu? Yang menarik dan yang mendorong, seperti Ki Hajar Dewantara, menarik dan mendorong serta memotivasi. Gerbong, coba lihat gerbong kereta, pernah lihat gerbong kereta? Ya, gerbong itu narik, gerbong lokomotifnya menarik gerbong, nah ditarik dan didorong. Nah, dia kalau kereta api Sukabumi Bogor itu dari Bogor ke Sukabumi ditarik, dari Sukabumi ke Bogor didorong. Itu lokomotif. Ya, lokomotifnya. Kita jangan mau jadi gerbong. Apa gerbong? Hanya ikutin aja, ya. Lokomotifnya terjun ke jurang, ngilu ke jurang, gitu, ya. Coba jadi lokomotif. Lokomotif dalam hal apa? Dalam keteladanan, ya, Bapak Ibu ya. Contoh begini. Mungkin kita selalu ada masalah ya. Saya juga ada masalah. Bagaimana misalnya pada saat kita masuk kelas, siswa kita banyak yang masih di luar kelas. Betul nggak? Ya. Nah, coba kita berikan keteladanan. Seperti apa? Misalnya, tepat waktu. Kita datang selalu tepat waktu, dan tepat waktu. Sehingga apa? Sehingga siswa kita melihat, oh guru saya juga tepat waktu, kenapa saya tidak? Gitu. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan lokomotif. Analoginya seperti itu. Sama, misalnya, Siswa pengen melihat siswa kalian, teman-teman kalian menjaga kebersihan. Ya. Nah, kalian kalau di kelas lihat sampah, ambil sampahnya, buang ke tempat sampah. Lakukan terus-menerus. Walaupun pasti ada pro dan kontra. Walaupun ada sindiran-sindiran, sok rajin lah. Hayang di alam lah. Betul nggak? Tapi kita terus aja, terus. Akhirnya apa? Akhirnya mereka akan melihat, oh ternyata kalau misalnya Sahla yang selalu membersihkan, oh ternyata kalau ada Sahla kelasnya selalu bersih. Tiba-tiba Sahla nggak ada, misalnya nggak masuk, ada keperluan keluarga, kelas jadi apa? Kotor. Akhirnya mereka akan tergerak, insya Allah akan tergerak untuk membersihkan kelas. Ya, oke. Selanjutnya, nah ini merdeka. Apa sih arti merdeka yang tadi saya sebutkan? Tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan hanya bebas untuk orang lain, tapi dapat memerintah pada diri sendiri, bukan hanya memerintah kepada orang lain. Ya, iya, mandiri. Nah, ini kita masuk penghargaan. Nah, tadi penghargaan tadi apa? Bagus ya? Tidak. Kenapa? Tadi bagus. Ayo, penghargaan bagus nggak? Bagus. Kenapa? Bisa motivasi. Betul. Tepuk tangan buat udara. Termotivasi nggak? Termotivasi. Iya. Agak menekan dalam diri sendiri. Saya ambil contoh begini, Sahla. Untuk Sahla. Sahla anggaplah mengikuti kontes, misalnya membaca Al-Quran, ya, menjadi hafizah, ya, menjadi hafizah. Hafizah pertama Sahla harus 1 juz, ya, menghafalkan 1 juz, hafal, karena ada motivasi. Nanti Sahla kalau 1 juz hafal akan diberi iPhone Pro Max. Pro Max kan? Obat sakit perut. iPhone Pro Max. Nah, ya, 1 juz. Lalu 3 juz. Sahla akan diberikan sepeda listrik. Wih, mantap. Ya. Nah, setelah 3 juz, ada motivasi itu, Sahla menghafal nggak? Menghafal, karena ada apa? Motivasi, terngiang. Oh, saya akan naik sepeda listrik. Betul ya? Oke.
Selanjutnya, Sahla setelah itu tidak dibelikan apa-apa. Kira-kira Sahla menghafal lagi nggak? Itulah dampak buruknya. Bisa dipahami? Dampak buruknya. Kenapa? Sahla menghafal Al-Quran karena termotivasi akan hadiah. Bukan dari kesadaran diri sendiri. Didorong dari eksternal. Bukan dari dorongan dari internal karena ada kebutuhan. Gitu. Ya. Nah, ini yang harus dirubah. Jadi paradigma kita bukan hanya kita melihat, oh ternyata reward itu membuat motivasi kepada siswa. Ternyata betul, pada saat awal jangka pendek termotivasi, jangka panjangnya selalu berharap. Kayak tadi contoh, manusia masuk ke surga bukan karena amalnya. Betul? Ya, tadi kan begitu saya. Tapi karena ada keridhaan Allah. Kalau misalnya manusia berharap, saya ngasih ini udah supaya dapat pahala. Saya begini supaya dapat pahala. Supaya gini dapat pahala. Tapi bukan karena kebutuhan kita, bukan kesadaran diri kita. Kira-kira gimana? Wallahu alam. Ya, tetapi yang saya pahami adalah kalau kita beribadah saja, kita harus mendapat keridhaan Allah. Ya, keridhaan Allah itu bukan tidak meminta atau tidak berharap. Kita berharap harus. Roja kita berharap. Ya, harus berharap. Tapi berharap untuk apa? Berharap atas keridhaan Allah. Berharapnya keridhaan Allah. Semoga apa yang kita lakukan selama ini, semoga apa yang kita perbuat selama ini adalah berdasarkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ustadz saya. Baik ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah ini, jadi kita lihat dampaknya. Nah di sini sudah ada yang merumuskan ya. Nih dihukum oleh penghargaan. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang kayak tadi. Betul. Tadi ada tekanan. Kata Sahla, setelah saya mendapatkan reward, sehingga saya ada tekanan, saya harus menang lagi. Betul ya? Tapi kalau contoh gini, ada istilah lebih mudah menjadi juara satu daripada mempertahankan juara satu. Betul. Yang lebih susah mempertahankan daripada menjadi juara satu. Nah ini adanya tekanan ya. Oke, penghargaan ternyata tidak efektif karena pengaruhnya adalah temporer, hanya saat itu, bukan saat untuk jangka panjangnya. Yang selanjutnya adalah dapat merusak hubungan. Contoh merusak hubungan, misalnya Budara menjanjikan kepada anak, kalau juara kamu dapat dikasih uang 100.000. Betul, juara kasih 100.000. Kedua kalinya ternyata Budara tidak menjanjikan dan tidak memberikan. Kira-kira si anak gimana? Berharap nggak? Berharap. Kenapa Budara nggak kasih ke saya? Why? Kan begitu. Nah itu yang dapat merusak hubungan. Atau misalnya Budara memberikan apabila masuk juara satu, saya akan berikan uang 100.000. Tiba-tiba anak tersebut juara, Budara kebetulan ketemu gak uang gitu loh, nggak ngasih. Kira-kira gimana? Kecewa. Ya, itu kan ada motivasi awalnya gitu. Nah, selanjutnya menurunkan kualitas. Tadi masalah hafiz. Ada hadiah 1 juz hafal dalam 1 bulan. Ada hadiah 3 juz hafal dalam waktu 2 bulan. Selanjutnya nggak ada hadiah. Gimana? Masih menghafal? Enggak, karena tidak ada motivasi lagi. Ya, nah itu. Lalu mematikan kreativitas. Dengan ada hadiah, terfokus pada hadiah. Dia tidak bisa mengeksplor kemampuan dia. Ya, nah seperti itu. Oke, lalu penghargaan juga dapat menghukum dari tekanan itu, ya. Oke. Jadi, menurut Al-Fihon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, tadi hafiz, ya, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak bisa, ya, tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Dikasih hadiah, dia akan melakukannya. Pada saat nggak dikasih hadiah, loss. Ya, nah itu terjadi. Banyak terjadi seperti itu. Oke,
Lalu penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Oke, sampai sini kita diskusi lagi. Kita diskusi dulu. Ada yang perlu didiskusikan? Ya? Gimana? Betul, betul. Bagaimana gitu adilnya? Oh, dia malah tertutup. Ya, jadi gini. Dengan cara apa? Nah, penghargaan itu bukan hanya sebatas dalam bentuk materi atau fisik. Tapi penghargaan juga bisa dilakukan secara verbal atau secara gerak tubuh. Contoh kayak tadi begini. Ini saya ambil contoh saya setelah pembelajaran. Misalnya ibu mengungkapkan pendapat, aplaus buat ibu Dara. Itu adalah salah satu penghargaan. Ya, atau misalnya ada anak yang bisa menjawab. Ya, bisa misalnya saya meminta Sahla untuk menjawab. Ternyata Sahla bisa. Ya, nah kita mengungkapkan rasa nilai positif kepada Sahla. Misalnya, Sahla, kau begitu hebatnya, tingkatkan kehebatanmu. Nah itu masuk reward sebetulnya, penghargaan, tetapi tidak dalam bentuk fisik. Yang kita lakukan paradigma saat ini adalah rata-rata kita sebenarnya selalu berasumsi bahwa penghargaan itu sebagai misalnya juara, dapat piala, dapat hadiah dan sebagainya gitu. Nah kita coba rubah paradigma. Begitu, Bu Dara. Sama-sama. Iya. Makasih. Ada lagi? Dari anak-anak? Ya? Kira-kira misalnya, Pak, saya emang nggak suka dihargai gitu. Jangan kalau begitu mah. Jangan ya. Gimana? Atau dari Ibu Tessa? Cukup, Pak Dede? Pak Mupli? Aman, oke. Kalau aman kita lanjut ya. Oke, ini kita lewat saja. Udah. Nah, hukuman dan konsekuensi. Tadi kita coba pada awal ya, pertanyaan pematik. Hukuman itu baik atau tidak? Setuju atau tidak? Kan gitu ya? Ya. Nah, kita sekarang lihat. Apakah dengan hukuman akan merubah seseorang? Dapat merubah seseorang nggak? Tergantung diri sendiri. Tergantung diri kita. Misal, Sahla, misal ya, salah ya. Jangan Sahla lah, Tessa lah. Salah itu tadi. Tessa. Ini mah Tessa, bukan Bu Tessa. Tessa. Misalnya Tessa pakai lipstik. Misal ya, pakai lipstik. Lalu ditegur sama gurunya. Tessa, kenapa kamu pakai lipstik? Padahal kamu masih sekolah. Coba kamu hapus dan kamu bersihkan kelas. Ya, itu menghukum kan? Kira-kira Tessa akan merubah nggak? Akan merubah? Akan merubah? Besoknya pakai lipstik lagi? Oke. Nah, selama belum ada kesadaran diri, sebelum ada kesadaran diri dalam diri sendiri, Tessa akan maling-maling pakai lipstik. Ada Pak Upi, hapus. Sieun dihukum. Tak aya pakai deui. Karena belum ada kesadaran dalam diri. Tapi kalau ada dari kesadaran diri gimana? Moal. Iya ya, saya mah masih anak-anak. Masih usia 14 tahun, pakai lipstik, sia usia 35. Siga tante-tante. Hapuslah, hapus. Kesadaran diri. Ya. Nah, jadi hukuman itu tidak bisa. Belum tentu dapat merubah seseorang untuk mengarah ke yang lebih baik. Belum tentu. Gitu ya. Nah, kenapa? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ini sering saya lakukan. Saya lewat, ada anak yang dikeluarin bajunya, push up. Itu hukuman. Dan ternyata, salah itu. Ya. Lalu, bersifat satu arah. Dari guru dan muridnya hanya guru yang menghukum, muridnya hanya menerima. Karena nggak bisa melawan. Ya. Tanpa kesepakatan dan berupa fisik maupun psikis. Oke. Nah, konsekuensi. Bersifat terencana dan sepakat.
disepakati. Yang selanjutnya adalah umum dibuat oleh guru sekolah, oleh guru atau sekolah, murid menerima jika melanggar dan umumnya berdasarkan data yang terukur. Nah, ini yang dibutuhkan oleh kita rubah paradigma. Jadi di sekolah kita tidak lagi ada penghukuman, yang ada adalah bagaimana dia menerima konsekuensi atas perilaku atau perbuatannya. Konsekuensi. Berarti harus apa? Harus ada keyakinan atau kesepakatan kita dulu, kesepakatan bersama dulu. Ya. Nah, sini contoh, ya. Tadi mungkin sudah ada ya informasi ini. Mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak terlambat lagi. Nah, ya kan? Nah, ini hukuman, ya. Kalau tadi kan konsekuensi ya. Nah, padahal hukuman itu kalau menurut saya, ya. Lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, rasa tanggung jawabnya. Gitu ya. Terus membersihkan tumpahan meja. Ya. Tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lalu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kenapa? Jadi konsekuensi. Hah? Karena ada kesepakatan. Kalau ini ada kesepakatan gimana? Mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terhambat karena terlambat sekolah. Yang jadi pertanyaan adalah, ada nggak hubungannya antara 100 kali dalam kalimat, dalam buku kalimat, karena terlambat sekolah? Ada nggak hubungannya? Ada nggak? Tidak ada hubungannya. Biasanya kalau konsekuensinya itu keyakinan kelas ya, Pak. Iya. Dan juga menggunakan teknologi positif. Betul, itu. Iya. Betul. Tuh tangan buat Pak Dede. Tangan. Oke, kita lanjut. Nah, ini perbedaan ya, yang tadi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Jadi hukuman itu bisa verbal, bisa fisik. Ya. Lalu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati. Misalnya kan ada yang mengatakan, ini mohon maaf ya, mudah-mudahan di sekolah kita tidak ada ya, mudah-mudahan. Ya, nggak ada, misalnya menggunakan kata-kata kasar. Ya, ada. Nah, itu kan kadang-kadang ke siswa itu membuat apa ya, hatinya terluka. Aduh, hebat, jadi terluka hati. Ya. Ada juga yang melakukan fisik. Nah, ini yang saya lakukan fisik. Ya, push up, kan gitu ya. Nah, ternyata salah saya juga gitu ya. Saya setelah mempelajari ini ternyata, oh saya selama ini paradigma saya ternyata harus ditinggalkan itu. Gitu. Lalu anak membenci kedisiplinan, betul nggak? Betul. Anak membenci kedisiplinan, ya. Karena apa? Karena dipaksakan. Selanjutnya, paksaan tuh. Saya dipaksakan ya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu terjadinya hukuman. Konsep diri yang buruk, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Karena kalau dihukum biasanya kalau udah disentak langsung ngebohongnya. Bener tuh? Ini nggak kemana-mana. Ditanya ngalor ngidul kemana-mana, padahal intinya hiji keritu. Tapi kalau misalnya kita bicara baik-baik, ya, kita bicara baik-baik, kita bicara sebagai teman, kita ungkapkan apa kesalahan kalian, apa ya alasan kalian melakukan ini, ya. Nah itu biasanya tidak perlu berbohong mereka, dia akan terungkap dengan sendirinya, ya. Marah, rasa bersalah dan dipermalukan, dan merasa tak dihargai, ya. Nah ini. Nah, konsekuensi sesuatu yang harusnya terjadi karena perbuatannya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, stimulus dan tanggapan. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang restitusi. Apa sih restitusi? Nah, restitusi ini adalah bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahan. Siswa dapat memperbaiki kesalahan. Iya, mengevaluasi, introspeksi diri, merefleksikan diri. Makanya setiap awal semester saya selalu begitu ya, nanya kan, betul ya, nanya gimana pembelajaran saya, bagaimana tanggapan kalian, ya, itu apa, untuk apa? Merefleksi diri dalam rangka introspeksi diri untuk selanjutnya evaluasi diri. Nah ini, alhamdulillah kalau ini sudah
Ya, saya sudah mencoba. Ternyata, oh setelah saya melakukan pelatihan, oh ini ada restitusi namanya, gitu loh. Ya, oke, selanjutnya. Nah, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan dihukum, tapi bagaimana belajar untuk belajar dari kesalahan. Istilahnya, jangan jatuh ke dalam lubang yang sama. Nah, gitu ya. Belajarlah dari kesalahan. Gitu ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari diri, mendasari tindakan. Restitusi diri, ya, melihat dalam diri sendiri adalah untuk memperbaiki yang paling baik. Makanya saya suka di kelas juga suka bicara ya. Coba kalian diam sendiri, melamun, bayangkan kalian diri sendiri. Betul? Pernah begitu? Kalian pengen jadi apa? Kalian ini sekarang seperti apa? Bagaimana cara memperbaiki dirinya? Kan gitu? Ya? Nah, itu. Ternyata apa? Ternyata untuk memperbaiki diri itu yang lebih baik itu dalam diri sendiri. Nggak bisa dari orang lain. Ya? Seperti itu. Lalu restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi atau fokusnya kepada pemecahan masalahnya. Murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ya. Nah, bila ada seorang guru apabila ada seorang murid melakukan kesalahan, tindakan apa yang akan dilakukan? Nah, ini. Ini yang kita lakukan rata-rata ya, betul nggak? Bapak Ibu. Betul ya? Kalau saya iya. Kalau saya ya. Kalau saya iya. Ya. Iya. Ada yang baju dikeluarin, kemarin kamu pakai dikeluarin, sekarang dikeluarin lagi. Nah, gitu kan? Lalu ada yang telat. Kemarin kamu jajan, sekarang pas saya jajan lagi. Terlambat terus. Nah, selalu begitu. Saya pribadi. Ya. Ternyata apa? Ternyata tindakan-tindakan itu ya, itu akan merasa murid itu menjadi gagal. Gitu. Ternyata siswa itu akan merasa akan menjadi gagal. Akhirnya apa? Mereka akan berbuat seperti itu lagi, berulang lagi. Ya, nah makanya kita akan harus merubah. Kita harus dapat merubah tindakan kita, perilaku kita di dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu harus berpihak pada siswa. Nah, pada kalian nih siswa-siswa, ya. Jadi mohon maaf kalau saya misalnya kalau lagi ngajar sering kerei, betul ya, sering humor. Kenapa? Ya, karena saya pengen kalian itu terbuka gitu. Ya. Tidak apa namanya? Nggak kaku gitu, ya. Oke, lanjutnya. Oke, nah ini identitas gagal dan identitas sukses, ada disiplin, konsekuensi dan restitusi. Nih, konsekuensi atau bersifatnya netral, restitusi adalah bersifat positif. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, ini tadi ya sudah dijelaskan. Kenapa sih kita pakai helm? Karena adanya untuk keselamatan, bukan karena aturan. Kenapa kita pakai masker pada saat COVID? Karena ada keselamatan. Jangan kan pakai ini. Salaman aja kadang-kadang suka takut. Ya kan? Sama orang lain salaman takut pada saat COVID. Ya kan? Itu karena demi keselamatan, bukan ada aturan, nggak boleh salaman. Nggak ada. Oke, selanjutnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, nah ini adalah aturan, keyakinan dan keyakinan. Oke, selanjutnya. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan ya dalam satuan pendidikan ini yang saya harapkan adalah kita coba lihat apa sih yang ada di aturan sekolah atau di aturan kelas, apa saja. Lalu buatlah sebuah keyakinan, kesepakatan. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang nanti di kelas kita coba buat keyakinan kelas. Seperti apa sih yang kita harapkan kelas ini? Bagaimana sih kelas ini? Untuk apa sih kelas ini? Jadi kalau ada istilah dari kita, untuk kita, oleh kita. Jadikanlah kelasku menjadi istanaku. Nah, gitu ya. Saya selalu mengungkapkan seperti itu. Lalu, dari keyakinan kelas akan muncul yang namanya lingkungan positif. Yang dampak lebih luasnya akan menghasilkan sebuah budaya positif. Nah, di sini ada contohnya. Kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kira-kira mana yang keyakinan kelas, mana yang menjadi aturan? Kira-kira.
Ayo, kira-kira yang mana? Yang menjadi keyakinan kelas? Yang ini? Atau yang ini? Ayo, keyakinan kelas. Yang ini? Ini? Oke. Ini bukan? Bukan. Oke, kita lihat. Di sini adalah datang tepat waktu. Diatur nggak kita? Diatur. Mengucapkan salam, diatur nggak? Diatur. Menjaga kebersihan sekolah, diatur nggak? Aturan atau kesepakatan? Nah, kita lihat di sini. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kita lihat. Kita coba. Misalnya, anak-anak, kalian saling menghargai ya sama teman, jangan saling bully, jangan iya Pak, kita sepakat ini nih. Jadi muncullah. Guru dan murid saling menyayangi. No bullying. Ya. Tidak ada bully, tidak ada pemaksaan, dan tidak ada yang namanya perundungan. Ya. Jadi tidak ditentukan satu-satu, tapi secara komprehensif global. Saling menyayangi dalam berbagai aspek. Betul kan? Semangat belajar dalam berbagai aspek. Contoh misalnya semangat belajar, tidak tidur di sekolah, tidak tidur di kelas, tidak berisik. Itu kan semangat belajar. Ya kan? Memperhatikan guru pada saat sedang memberikan materi. Itu kan semangat belajar. Tidak dicantumkan satu-satu. Betul ya? Oke. Nah itu. Jadi nanti di 9G ya. Ya, Pak Dede ya mungkin. Akan buat kesepakatan kelas seperti ini. Bisa ya? Oh iya dong, pasti bisa lah. Ya, tepuk tangan buat 9G ya. Ya. Oke. Nah, di sini tahapannya ada tabel Y dan tabel T ya. Mungkin nanti akan dibahas pada saat kalian masuk ke dalam keyakinan kelas ya. Nah, ini contohnya. Peraturan, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Apa keyakinan kelas kita tadi? Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang. Nah, ini contoh-contoh dari keyakinan kelas. Jadi secara global, ya, secara umum lah istilah. Oke. Nah, ini. Jadi seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Jadi saya meyakini bahwa kita akan lebih tergerak apabila kita meyakini sesuatu. Betul nggak? Daripada kita dipaksakan oleh sebuah aturan. Ya. Contoh. Ini contoh. Ada siswi yang menggunakan hijab ke sekolah, tapi pada saat di rumah dia lepas. Itu karena aturan atau keyakinan? Karena aturan. Dia datang ke sekolah pakai hijab, pulang ke rumah bebas, buka. Bukan keyakinan. Nah, buatlah seperti itu. Kalau kita sudah yakin, dimanapun pasti pakai. Kan begitu? Ya, ini sebagai contoh. Ya. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi seluruh tindakan manusia itu berdasarkan adanya kebutuhan. Ya, kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi kayak kalian ada kebutuhan misalnya dasar manusia, pangan, papan, ya. Kebutuhan di dalam beragama, apa? Ya, itu di dalam masyarakat ya. Nah, sedangkan di dalam pendidikan, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Ya, contoh misalnya kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya ada siswa, ya Bapak Ibu ya. Siswa misalnya dia diminta untuk mengerjakan sesuatu, tadi cari contoh dari Pak Dede. Ternyata siswa tersebut tidak dapat mengerjakannya. Itu jangan langsung disalahkan. Gitu. Ya, jangan langsung disalahkan. Kenapa? Karena mereka itu mungkin belum memahaminya. Ya. Yang kedua mungkin ada keterbatasan. Ya, sehingga harus dapat memahami. Gitu ya. Nah, kebutuhan dasar apa? Kita harus tetap memberikan support, merangkul mereka.
memberikan kasih sayang kepada mereka. Contoh misalnya, ya nggak apa-apa kamu sekarang nggak bisa, mudah-mudahan nanti setelah kita belajar lagi, kamu yakin pasti bisa. Nah seperti itu, ya. Nah itu adalah konsep kasih sayang dan rasa diterima. Itu contohnya, ya. Oke. Lanjutnya 5 posisi kontrol. Nah ya, ini saya lewat saja. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu dalam posisi yang mana nih? Biasanya nih. Biasanya Bapak Ibu nih. Ayo, atau anak-anak deh. Kalian merasakan Bapak Ibu guru kalian itu kesannya seperti apa sih di sini? Ada penghukum, ada teman, ada membuat merasa. Sering yang kalian rasakan apa? Pemantau. Ada lagi? Penghukum ada? Ada. Kenapa penghukum? Contohnya apa? Telat masuk ke kelas, lalu dihukum, disuruh dangtung. Nah, dihukum. Terus pemantau, apa contohnya? Merasa dipantau, takut melakukan kesalahan gitu. Oke, kalau Bapak Ibu nih gimana nih? Ya betul, ada itu pemantau ya. Kalau kadang juga dari Iya. Ya Pak, dilakukan. Betul. Kadang manajer juga sebetulnya kita belum paham manajer itu bagaimana kan. Iya. Tapi setelah kita mendengar paparan tadi, peran kontrol seperti manajer itu juga kita lakukan. Betul, iya. Kita belum tahu siapa ya. Betul. Iya. Terima kasih buat Pak Dedek ya, Tuhan. Pak Dedek. Ya, betul ya. Jadi memang kita sebagai guru itu melihat dari biasanya lihat kondisi dan situasi ya. Kadang-kadang saya aja pribadi, kadang-kadang menjadi penghukum, kadang-kadang pembuat merasa bersalah, kadang-kadang jadi teman, suka nongkrong bareng, jadi pemantau, ataupun menjadi seorang manajer ya. Nah ini yang kita lakukan. Nah mudah-mudahan untuk kedepannya kita dapat merubah paradigma kita, merubah tindakan kita, merubah pembiasaan kita di dalam proses pembelajaran. Kita coba yang berpihak kepada siswa, yaitu yang saya lihat adalah menjadi seorang manajer. Karena manajer itu melakukan secara komprehensif tanpa menyakiti pihak lain, tanpa membuat suatu tindakan yang merasa gagal bagi pihak lain ya. Oke. Nah ini posisi kontrolnya ya. Jadi ada penghukum, misalnya penghukum itu menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Lalu kalau kamu tidak guru berkata ya seperti ini ya. Nah ini manajer nih mengajukan pertanyaan, jadi menggali informasi. Lalu apa sih yang kalian harapkan, kalian inginkan, yakini. Lalu menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan dan mengevaluasi diri ya. Oke, nah di sini kita coba menggunakan segitiga restitusi, ya. Di sini kita lihat menstabilkan identitas. Jadi apabila ada siswa yang melakukan kesalahan, kita bisa menstabilkan identitas itu dengan cara misalnya apa sih yang terjadi, ya, dan bagaimana kejadiannya, apa alasannya, ya. Lalu menanyakan keyakinan, ya. Menanyakan keyakinan apa seperti apa misalnya? Sepertinya misalnya apabila ada siswa yang melakukan kesalahan, nah itu bukan sebuah kesalahan, tapi mungkin adalah sesuatu yang memang tidak diharapkan oleh kalian dan kita bisa perbaiki, ya. Nah itu manusiawi. Lalu buatlah validasi kebutuhannya apa, gitu ya. Nah ini langkah-langkahnya, ya. Menanyakan identitas, tindak yang salah, menanyakan keyakinan. Oke. Oke, sampai sini ada yang bisa didiskusikan? Ada yang bisa didiskusikan oleh kita? Cukup ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat setelah pertemuan kita nih. Tadi refleksi awal. Apakah menghukum itu betul atau tidak? Kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat.
refleksi dari hasil pembelajaran. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kira-kira apa? Dari 2 jam loh kita. Nggak kerasa. Ya. Dan dengan paparan yang ada yang Om sampaikan itu, jadi kita tidak selamanya, kadang diri kita itu menurut pemikiran itu benar, Betul, tapi ya. belum tentu benar. Iya, betul. Sesuai keyakinan kita, kita berarti tidak boleh menilai diri atau tindakan kita itu secara sepihak, yang menilai diri sendiri. Jadi tidak bisa menilai diri sendiri, Pak. Paradigma yang baru itu, Ya. kita harus membuka diri, kemudian untuk menggali, ya, menambah wawasan juga, karena manusia itu kan sampai kapanpun tetap belajar, Pak. Betul, Tidak- ya. Ya hanya sampai SMK ya. Ya. Kalau SMA, SMP itu kan kata Bung Rocky juga, mendapatkan ijazah itu tandanya anak sekolah. Ya. Atau kita sekolah, bukan tanda kita Mendapat. pernah belajar. Betul. Jadi kita tetap harus mendapatkan atau mencari wawasan-wawasan yang baru untuk mendapatkan paradigma yang Baru, iya. yang menurut umumnya itu benar. Betul. Gitu. Baru yang saya dapatkan itu adalah paparan yang menarik, sangat berharga juga, mungkin buat kedepannya saya bisa merefleksikannya terutama. Ya. Itu Pak dari saya. Oke, terima kasih buat Pak Dede ya. Iya, kurangan. Betul sekali Pak Dede ya. Jadi apa yang kita lakukan menurut kita baik belum tentu menurut orang lain baik. Ya, dan kita sebagai manusia harus selalu belajar sepanjang hayat. Belajar, belajar, belajar dan terus belajar. Tidak hanya sebatas di sekolah saja, tapi kita belajar dimanapun juga ya. Lalu perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Apa? Motivasi dari dalam intrinsik ya. Ya, menjadi lebih iya, menjadi lebih baik dan lebih semangat. Oke, tepuk tangan. Oke. Munculnya, iya betul, munculnya kesadaran diri. Ya, tepuk tangan bersalah. Ya. Nah, terus peran Among. Seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini, modul titik 14 ini. Nah, ini kepada guru nih, kepada Bapak Ibu guru nih, yang selama ini dilakukan. Ya, peran apa sih? Biasanya? Nah, mungkin nanti akan dijawab dalam diri hati sendiri ya. Oh, saya mah sebagai penghukum loh. Oh, saya mah sebagai ini ya. Gimana saya merubahnya ya? Nah, itu. Lalu saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa mengaca ya, berkaca dalam diri sendiri. Saya sekali lagi bukan mengajari, bukan saya hanya sharing saja apa yang ilmu yang sudah saya dapat. Mudah-mudahan dengan materi yang sudah disampaikan hari ini dapat berdampak positif kepada kita semua, baik kepada Bapak dan Ibu ataupun kepada siswa-siswi hebat kita, ya. Oke. Baik, untuk hari ini mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menghadiri sesi ini dan kepada anak-anakku sekalian yang hebat. Alhamdulillah sudah sekitar 1,5 jam. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada